perkenalkan, nama saya Roy Firdaus Yota Tarigan, saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 289205046, semester 3, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SE, MAK. Materi yang ingin saya bawakan hari ini adalah metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses, metode yang mengakumulasikan biaya berdasarkan tempat terjadinya proses produksi. Tujuan dan karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama, tujuan metode harga pokok proses, yaitu menentukan harga pokok atau biaya per unit yang diperoleh dengan cara membagi jumlah biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Yang kedua, karakteristik metode harga pokok proses sebagai berikut. A. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. B. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. C. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan job order costing dan proses costing. Yang pertama, banyaknya pesanan yang dikerjakan selama periode. Proses costingnya, produk tunggal yang dihasilkan selama periode waktu yang panjang. Yang kedua, biaya-biaya diakumulasi oleh masing-masing pesanan. Proses costingnya, biaya diakumulasi berdasarkan departemen. Yang ketiga, kartu biaya pesanan sebagai dokumen kunci. Proses costingnya, departemen production report adalah dokumen kunci. Yang keempat, unit cost dihitung berdasarkan pesanan. Proses costingnya, unit cost dihitung berdasarkan departemen. Perhitungan biaya proses. Perhitungan biaya proses mengasumsikan arus yang berurutan dari satu departemen ke departemen lain. Biaya pemrosesan menambah biaya per unit ketika barang berpindah dari departemen ke departemen dalam melakukan proses tertentu. Dua metode perhitungan biaya persediaan awal dalam perhitungan biaya proses yaitu satu, perhitungan biaya rata-rata tertimbang, weighted average costing, yaitu merata-ratakan biaya penyelesaian persediaan awal pada periode sebelumnya atau dalam keadaan setengah jadi, dengan biaya periode berjalan untuk mendapatkan biaya per unit. Unit persediaan awal menerima biaya per unit yang besarnya sama dengan unit yang baru dimulai dan diselesaikan selama periode bersangkutan sehingga semua unit yang ditransferkan memiliki biaya per unit yang sama. Yang kedua, perhitungan biaya FIFO memisahkan biaya unit jadi yang terdapat pada persediaan awal dari biaya unit yang dimulai dan diselesaikan selama periode tertentu. Mengasumsikan bahwa biaya persediaan awal mengalir keluar dari barang dalam proses terlebih dahulu. Yang B, laporan biaya produksi dalam perhitungan biaya proses. Laporan biaya produksi digunakan untuk menghitung besarnya biaya produksi total dan per unit yang dibebankan pada produk. Perhitungan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dilakukan pada satu departemen dan pada satu periode tertentu. Laporan biaya produksi dalam pembahasan ini akan dibatasi pada perhitungan biaya produksi dalam satu departemen selama 1 bulan. Perhitungan biaya proses dilakukan dengan menggunakan 5 langkah jika dalam proses produksi atau operasi terdapat produk yang belum selesai, atau barang dalam proses atau work in process akhir. 5 langkah tersebut adalah sebagai berikut. Langkah pertama, menghitung unit fisik. Langkah kedua, menghitung unit ekuivalen. Langkah ketiga, menghitung biaya per unit. Langkah keempat, menghitung biaya total biaya. Langkah kelima, menghitung pembebanan biaya, yaitu ke barang jadi dan ke WIP akhir. Contoh soal, PT Sukses Terus memproduksi barang melalui 2 departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan data biaya untuk bulan Mei 2015 adalah sebagai berikut. Dimasukkan dalam proses Departemen A 1000 unit,
produk selesai ditransfer ke Departemen B 900 unit, produk selesai ditransfer ke gudang di Departemen B 600 unit, produk dalam proses akhir bulan 100 unit di Departemen A, dan 300 unit di Departemen B. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Mei 2015, biaya bahan baku di Departemen A 3.000, biaya tenaga kerja di Departemen A 6.370, dan di Departemen B 7.920. Biaya overhead pabrik, Departemen A 8.775, Departemen B 13.800. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir, biaya bahan baku, Departemen A 100%, biaya tenaga kerja Departemen A 80%, Departemen B 20%. Biaya overhead pabrik, Departemen A 75%, Departemen B 25%. Perhitungan harga pokok produksi di Departemen A, unit ekuivalensi, biaya bahan baku 900 unit ditambah 100% dikali 100 unit sama dengan 1.000 unit. Biaya tenaga kerja 900 unit tambah 80% kali 100 unit sama dengan 980 unit. Biaya overhead pabrik 900 unit tambah 75% kali 100 unit sama dengan 975 unit. Yaitu unsur biaya bahan baku, total biaya 3.000, unit ekuivalensinya 1.000, biaya produksi persatuan 3. Biaya tenaga kerja, total biaya 6.370, unit ekuivalen 980, biaya produksi persatuan 6,5. Biaya overhead pabrik, total biaya 8.775, unit ekuivalen 975, biaya produksi persatuan 9. Jadi di total biaya itu 18.145 dan biaya produksi persatuan 18,5. Perhitungan harga pokok produk selesai dan produk dalam proses Departemen A. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 900 unit kali 18,5 yaitu 16.650. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku 100% kali 100 kali 3 sama dengan 300. Biaya tenaga kerja 80% kali 100 kali 6,5 sama dengan 520. Biaya overhead pabrik 75% kali 100 dikali 9 sama dengan 675. Yang bila ditotal menjadi 1.495. Jumlah biaya produksi Departemen A bulan Mei 2015 yaitu 18.145. Lalu laporan biaya produksi Departemen A bulan Mei 2015. Dimasukkan dalam proses 1.000 unit, produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 900, produk dalam proses akhir bulan atau tingkat penyelesaiannya, biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 80%, biaya overhead pabrik 75%, 100. Jumlah produk yang dihasilkan berjumlah 1.000 unit. Biaya produksi yang dibebankan Departemen A, yaitu biaya bahan baku jumlah biayanya 3.000 per unit 3. Biaya tenaga kerja jumlah biaya 6.370 per unit 6,5. Biaya overhead pabrik jumlah biayanya 8.775, biaya per unit 9. Dan total jumlahnya 18.145 per unit 18,5. Perhitungan produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. 900 unit dikali 18,5 berjumlah 16.650. Harga pokok persediaan proses akhir, biaya bahan baku 300, biaya tenaga kerja 520, biaya overhead pabrik 675, dan di total menjadi 1.495. Jumlah biaya produksi Departemen A bulan Mei 2015 18.145. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen A. Untuk mencatat biaya produksi Departemen A, BDP, BBB
Departemen A 3.000, biaya tenaga kerja langsung Departemen A 6.370, biaya overhead pabrik Departemen A di debit 8.755. Persediaan bahan baku 3.000 di kredit, gaji dan upah 6.370 di kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan 8.755 di kredit. Untuk mencatat harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B, biaya dalam proses, biaya bahan baku Departemen B 16.650 di debit, biaya bahan baku Departemen A 2.700 di kredit, biaya tenaga kerja Departemen A 5.850 di kredit, biaya overhead pabrik Departemen A 8.100 di kredit. Untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir bulan Mei 2015, persediaan produk dalam proses Departemen A 1.495 di debit, biaya bahan baku Departemen A 300 di kredit, biaya tenaga kerja Departemen A 520 di kredit, biaya overhead pabrik Departemen A 675 di kredit. Perhitungan harga pokok produksi Departemen B. Unit ekuivalensi Departemen B, biaya tenaga kerja 600 unit ditambah 20% dikali 300 unit sama dengan 660 unit. Biaya overhead pabrik 600 unit ditambah 25% dikali 300 unit sama dengan 675 unit. Perhitungan harga pokok per unit Departemen B. Unsur biaya produksi, biaya tenaga kerja 7.920 unit ekuivalen 660, produksi per unit 12. Biaya overhead pabrik, total biaya 13.800, unit ekuivalensi 675, dan per unit 20. Total biaya 21.720, dan produksi per unitnya 32. Perhitungan harga pokok produk selesai dan produk dalam proses Departemen B. Harga pokok dari Departemen A 600 dikali 18,5, 11.100, biaya yang ditambahkan oleh Departemen B 600 kali 32, 19.200. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer Departemen B ke gudang 600 kali 50,5, yaitu 30.300. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir dari Departemen A 300 dikali 18,5 sama dengan 5.550, dan biaya yang ditambahkan oleh Departemen B, biaya tenaga kerja 20% dikali 300 dikali 12, 720, biaya overhead pabrik 25% dikali 300 dikali 20 sama dengan 2.220. Jadi total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B 7.770. Jumlah biaya produksi kumulatif Departemen B bulan Mei 2015 yaitu 38.070. Data produksi bulan Mei dari Departemen B diterima dari Departemen A 900 unit, produk jadi yang ditransfer ke gudang 600, produk dalam proses akhir bulan, biaya tenaga kerja 20%, biaya overhead pabrik 30%, itu 300, dan di jumlah 900 unit. Biaya kumulatif yang dibebankan Departemen B. HPP Departemen A 900 unit, jumlah biaya 16.650 per unit 18,5, dan biaya yang ditambahkan Departemen B, biaya tenaga kerja 7.920 per unit 12, biaya overhead pabrik 13.800 per unit 20. Jumlah biayanya 21.720 per unit 32. Jadi total biaya kumulatif di Departemen B yaitu jumlah biaya 38.370 dan biaya per unit 50,5. Perhitungan biaya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 600 unit dikali 50,5 sama dengan 30.300, dan harga pokok persediaan dalam proses akhir
Harga pokok dari Departemen A 300 dikali 18,5 sama dengan 5.550. Biaya yang ditambahkan Departemen B, biaya tenaga kerja 720, biaya overhead pabrik 1.500 yang berjumlah 7.770. Jumlah biaya produksi kumulatif yang dibebankan Departemen B yaitu 38.070. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. 1. Untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A, biaya bahan baku Departemen A 16.650 di debit, biaya bahan baku Departemen A 2.700 di kredit, biaya tenaga kerja Departemen A 5.850 di kredit, biaya overhead pabrik Departemen A 8.100 di kredit. Yang kedua, untuk mencatat biaya produksi Departemen B. Biaya tenaga kerja Departemen B 7.920, biaya overhead pabrik Departemen B 13.800 di debit, gaji dan upah 7.920 di kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan 13.800 di kredit. Yang ketiga, untuk mencatat harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang, yaitu persediaan produk jadi 30.300 di debit, biaya bahan baku Departemen B 11.100 di kredit, biaya tenaga kerja di Departemen B 7.200 di kredit, biaya overhead pabrik Departemen B 12.000 di kredit. Yang keempat, untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diproses Departemen B. Pada akhir bulan Mei 2015, persediaan produk dalam proses Departemen B 7.770 di kredit, biaya bahan baku Departemen B 5.550 di kredit, biaya tenaga kerja Departemen B 720 di kredit, biaya overhead pabrik Departemen B 1.500 di kredit. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.